Saudari-saudaraku yang terkasih, ada berbagai banyak cara dilakukan oleh orang untuk menarik simpati orang, untuk mendapatkan pendukung yang banyak. Bahkan ada yang sampai mengiming-imingi dengan uang, dengan berbagai macam janji-janji palsu. Bahkan ada juga yang meringankan ajaran tertentu supaya enak didengar dan nyaman di hati. Tetapi ujung-ujungnya seringkali semuanya itu hanya hoax, hanya ngeprank orang, dan pada saat yang dijanjikan itu semua tidak terwujud. Seringkali hal ini dialami oleh masyarakat ketika terjadi menjelang pemilu, banyak orang, para kontestan yang memberikan janji-janji yang luar biasa. Hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia kita melihat ada Nabi Hananya yang menyampaikan nubuat palsu dan memberikan harapan palsu tentang damai sejahtera kepada bangsa Israel yang saat itu berada dalam pembuangan. Hananya mengatakan bahwa Tuhan akan mematahkan kuk Babel dalam 2 tahun dan mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Sementara itu firman Tuhan yang Yeremia nyatakan adalah suatu firman yang otentik. Menurut Yeremia, pembuangan Babel akan menjadi waktu penderitaan, tetapi juga waktu anugerah dan awal yang baru. Suatu hari Yeremia berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa itu ke tanah mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan datangnya Yesus ke dunia ini, ada akhir yang sebenarnya dari suatu pembuangan dan pemulihan yang sejati bagi Israel. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Dia melakukannya melalui perbuatan-perbuatan besar, ajaran yang berwibawa, dan pemenuhan hukum dari para nabi. Mujizat penggandaan roti yang dinyatakan dalam Injil Matius menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Ia dapat memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul penuh. Saudara-saudari, Matius dalam Injilnya ini mengisyaratkan bahwa peristiwa penggandaan roti ini mengantisipasi atau mengarahkan kita kepada Ekaristi, dengan menggunakan serangkaian kata-kata yang sangat menarik di sini, yaitu mengambil, memberkati, dan memecah-mecahkan serta memberikan. Yesus juga memberi makan orang banyak melalui tangan para rasul, dan ini menunjuk kepada pelayanan imamat mereka yang mengarah pada perayaan Ekaristi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak hanya berkata-kata, Yesus tidak hanya mengumbar janji, tetapi Ia sungguh menyatakan segala sesuatunya dengan segera, dan Ia sungguh tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita merefleksikan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini untuk waspada terhadap ajaran-ajaran palsu yang begitu banyak di sekitar hidup kita, dan tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak semua yang menyatakan diri sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan, benar-benar berasal dari Tuhan. Kita harus berakar kuat dalam firman Tuhan dan berdoa untuk mendapatkan hikmat dan pembedaan roh agar tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak benar atau palsu. Yang kedua, kita diajak untuk percaya bahwa Allah dapat melakukan hal-hal besar melalui hal-hal kecil yang kita miliki. Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan iman dan sikap syukur kita, Tuhan dapat memberkati dan bahkan melipat gandakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga diajarkan untuk memiliki hati yang penuh belas kasih dan siap melayani sebagaimana Yesus melayani banyak orang.
Semoga kita tetap setia dan bertekun dalam situasi-situasi sulit kita, dan ini juga kita anggap sebagai bagaimana ujian yang Tuhan nyatakan kepada kita, supaya kita sungguh semakin sanggup dan setia serta bertekun dalam situasi-situasi tersebut. Tuhan memberkati.